Halo, para pendengar yang budiman. Di sini akan narator ceritakan kisah inspiratif dari seorang anak yatim, piatu yang dengan kebaikan dan ketaannya dalam agamanya. Oke, jangan berlama-lama. Mari kita dengarkan kisah ini. Judul, Cahaya di Sepertiga. Malam, angin, malam berdesir pelan di sela dinding bambu yang rapuh. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Fikri. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun hidup telah mengajarinya arti kehilangan, kesabaran, dan keteguhan iman. Ayah dan ibunya meninggal saat ia masih kecil. Sejak itu, Fikri hidup seorang diri. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di sawah, kadang mengangkat kayu bakar milik warga. Upahnya tak seberapa, cukup untuk membeli nasi dan sedikit lauk sederhana. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, salat. Setiap azan berkumandang, Fikri selalu bergegas ke surau kecil di ujung desa. Bahkan di sepertiga malam, saat banyak orang terlelap, Fikri bangun dengan tubuh lelahnya, mengambil air wudhu yang dingin menusuk tulang, lalu berdiri dalam sunyi. Ya Allah, hanya Engkau tempatku berharap, bisiknya lirih dalam sujud panjang. Suatu malam, hujan turun deras. Atap gubuk Fikri bocor di sana-sini. Ia menggigil kedinginan. Tubuhnya basah kuyup. Perutnya kosong. Hari itu ia tak mendapat pekerjaan. Namun seperti biasa, saat malam semakin larut, Fikri tetap bangun. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil wudhu dari air hujan yang tertampung di ember. Ia berdiri, menghadap kiblat, lalu mulai sholat. Di rakaat terakhir, suaranya bergetar. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau Engkau tinggalkan aku harus bergantung kepada siapa? Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Tiba-tiba, angin berhenti. Hujan mereda dalam sekejap. Suasana menjadi sangat hening. Fikri yang masih bersujud merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada kehangatan menyelimuti tubuhnya. Perlahan ia mengangkat kepala. Di sudut gubuknya, berdiri sesosok pria berpakaian putih. Wajahnya teduh, bercahaya lembut, namun tidak menyilaukan. Fikri terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Jangan takut, Fikri. Suara itu lembut, menenangkan. Siapa Anda? Tanya Fikri terbata. Aku adalah makhluk ciptaan Allah seperti kamu. Aku dari golongan jin yang beriman kepadanya. Fikri tertegun. Namun anehnya, hatinya tidak merasa takut. Justru terasa damai. Aku telah lama memperhatikanmu. Lanjut sosok itu. Kesabaranmu, keikhlasanmu, dan keteguhanmu dalam beribadah di saat manusia lain sering lalai. Air mata Fikri kembali mengalir. Aku hanya ingin dekat dengan Allah, katanya lirih. Sosok itu tersenyum. Dan Allah tidak pernah jauh dari hambanya yang bersungguh-sungguh. Sejak malam itu, hidup Fikri perlahan berubah. Setiap kali ia kesulitan, selalu ada jalan. Saat ia lapar, tiba-tiba ada orang yang memberinya makanan. Saat ia butuh pekerjaan, selalu ada yang memanggilnya lebih dulu. Namun yang paling membuatnya terharu, setiap malam, sosok itu kembali datang. Mengajarinya membaca Al-Quran dengan lebih baik, mengajarkan doa-doa yang belum pernah ia dengar, bahkan mengingatkannya jika ia hampir terlewat bangun malam. Kenapa? Anda menolong saya? Tanya Fikri suatu malam. Sosok itu menatapnya dalam. Karena kebaikanmu mengundang pertolongan Allah, dan aku hanyalah perantara. Hari demi hari berlalu. Fikri tumbuh menjadi anak yang semakin kuat dan bijak. Warga desa mulai memperhatikannya. Banyak yang kagum dengan akhlaknya. Hingga suatu malam, sosok itu tidak datang. Fikri menunggu. Malam demi malam. Tetap tidak muncul. Hingga akhirnya, di sepertiga malam yang sunyi, suara itu terdengar lagi. Namun kali ini tanpa wujud. Fikri,
Fikri menoleh cepat. Aku harus pergi. Tugasku telah selesai. Air mata Fikri langsung jatuh. Jangan pergi. Aku masih butuh. Tidak, jawab suara itu lembut. Sekarang kamu sudah tidak sendiri. Allah selalu bersamamu. Dan sekarang, manusia pun akan menjadi penolongmu. Keesokan harinya, seorang dermawan dari kota datang ke desa. Ia mendengar tentang Fikri, anak yatim yang rajin ibadah dan pekerja keras. Fikri diangkat menjadi anak asuh. Ia disekolahkan. Hidupnya berubah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap sepertiga malam, Fikri tetap bangun, berdiri dalam sunyi, dan berdoa. Bukan lagi karena kesepian, tapi karena ia tahu, di balik setiap sujud yang tulus, selalu ada pertolongan yang tak terlihat